وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua. Dengan adanya rahmat, nikmat serta hidayah daripada Allah, pada pagi ini dapatlah kita beramal. Semoga amal menjadi ibadah, ibadah diterima dan dibalas oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dapatnya kita ini beramal beribadah dengan adanya rahmat, nikmat dan hidayah daripada Allah. Kalau rahmat, kesehatan. Kalau nikmat, rezeki. Hidayah, gerakkan hati. Dua macamnya. Ada hidayah untuk membuat, ada hidayah untuk meninggalkan. Kalau sifatnya baik, hidayahnya untuk mengajuan. Tergerak saja hati awak mengajuan kerajunan baik-baik, tanpa awak mendapat hidayah. Kalau sifatnya buruk, hidayahnya meninggalkan. Malih saja hati awak mengajuan kerajunan buruk-buruk, tanpa awak mendapat hidayah. Berarti ada hidayah untuk membuat, ada hidayah untuk meninggalkan. Kalau awak wudu nan banyak diagih oleh Allah rahmat dan nikmat, hidayah kurang. Kalau awaklah tuo, rahmat dan nikmat dan kurang, hidayah dan banyak. Itu model ini. Jadi muncaknya kesehatan awakku bila ndak waktu gaib, bila tu waktu mudo, tundak do halang pantangnya. Bau hujan bapane, baribu barangin, siang malam, ndak ada sakitnya bukan. Kalau lah tua awak, aku dikurangi lagi. Ndak ada basuh dewa kurang bertambah tua, bertambah sehat. Dan ada bertambah tua jawa dengan penyakit bertambah banyak. Kalau tua awak dulu apa? Alusia kaki dan sebelah lain. Sebelahnya lah sakit. Alusia kaki lain, pinggang mata rasul. Alusia pinggang lain menjalannya ke punggung. Alusia punggung lain masuknya ke dalam. Hati sakit semencari kurang. Waktu muda tak ada sakit hati mencari kurang. Tapi lah gaib awak, ada nak sakit senati mencari kurang. Nah lebih susahnya menghadapi apa itu? Sakit hati jo orang nan sarumah jo awak. Itu susah maduk itu. Wak sarumah dia ni. Tapi hati awak sakit. Contohnya apa itu? Dalam alam kehidupan awak sehari-hari itu, ada tak mintu ko sakit hati mencelik menantu? Menantu tu sarumah Jawa. Itu kan susah awak jadi.
Tambah susahnya ada atiwa sakit menceliknya. Samantara anak wak sayang mana kenyu. Jadi suami itu sayang kenyu bu. Nah itu susah mah. Kalau nikmat waktu mudo kebanyak. Atau mudo rasa kia apa pak lalu satu Allahnya. Nah ada pantangannya. Biar karih, biar lunak. Itu rasa kia awak. Beko awak laku, kau dikurangi lah. Bisa jadi banyaknya nang kurang, bisa jadi macamnya nang kurang, bisa jadi nikmatnya nang kurang. Lain basuh dia apa jadi kurang, bertambah baik, bertambah banyak makan. Ya enggak. Itu pun syukur juga di Bapak Ibu. Kok tak jadilah bertambah baik, bertambah banyak makan. Dia awak bertambah baik, tenaga bertambah kurang, penyakit bertambah banyak. Makan bertambah lu banyak, itu mereng-mereng yang lalu jadi awak. Iwak kerajaan tak tahu ya. Tapi makanlah semuanya. Akhirnya tenaga lah kurang, kerajaan tak tahu. Seketik makan lah. Ada makan lah seketik, ada sayang orang tua. Oh lain banyaknya makan, lain bertambah dia makan baru, macamnya dikurangi. Kalau waktu muda lunak kareh rasa kiawa. Kalau lah gae awak rasa kiawa nama lain. Lunak sering nak kareh dah rasa kiawa. Alai rasa kiawa dan kareh tu, nikmatnya dikurangi. Cobalah deh ibu, bedanya. Dulu waktu gaji, waktu bujang makan kerupuk gitu. Alah gaib makan kerupuk aja kini baru. Nama lama. Ya lama waktu muda. Waktu muda tu langsung dia punya terasa nikmatnya. Alah gaib bah, tolong memecahkan telapak tangan dulu. Nah sudah pecah telapak tangan, basuh mulut. Itu lama lah tak mulut itu. Alah lunaknya. Nah tu beragu selesai. Kalau kurang nikmatnya apa? Ini ialah kita makan ya, ada rasa kiawa doh, cuma nikmatnya dikurangi. Kalau tiba hiraya itu nikmat macamnya banyak kuih, termasuklah kacang tujin di sini. Ada nak muda makan kacang tujin langsung nyukunya, terasa nikmat kacangnya. Ada awak di taragaknya makan kacang tujin di blender di awak. Maka itu makannya di bawah itu, cuma nikmatnya. Ya tidak sama lah. Tapi kalau lah baik, hidayah namanya dia. Ketemu do kurang. Jadi apa masuk mudu itu wajib saja ibadah kerajaan di itu. Salat wajib saja, puasa wajib saja. Batu tak do dia akan tinto dengan sunat itu. Hidayah kurang. Barulah kulah gaya Allah. Hidayah ku banyak. Makanya lah gaya banyak ibadah ku terbuat dulu. Biar solat, biar puasa. Cobalah apa itu banding-bandingan. Nalah tuh. Kalau nan muda tentu mencari dia menilai bisa baru. Kalau nan tutunya lah marasuan. Di mana banyak ibadah ku terbuat di awak. Waktu muda, waktu tua. Ialah tua. Kalau andaknya, ya waktu muda. Biar solat sunat contohnya. Waktu muda banyak andaknya. Batu kaki siap, punggung siap, pinggang siap. Tapi waktu segala siap itu wajib-wajibkan juga. Barulah sakit kaki, lah sakit pinggang, lah sakit punggung. Baru dan sunat-sunat itu banyak kebuik dah. Jadi solat sunat itu banyak bilang, ialah sakit-sakit. Tak taluk ke pasar, tak taluk ke parak, tak taluk ke sawah, tak taluk menjahit lain. Baru dan sunat-sunat itu dibuat banyak. Dulu nak wajib-wajib saja. Itu nak hidayah. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia. Diperintahkan kita oleh Allah untuk berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kita umat manusia. Yang datang wahyu itu daripada Allah melalui malaikat Jibril. Diimpun menjadi sebuah kitab namanya Al-Quran. Al-Quran itu dijadikan oleh Allah untuk kita umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum sebagai petunjuk. Dengan dalilnya, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian kitab Al-Quran kasih. La raiba fihi, tidak ada ragu-ragu tentangnya kitab. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada perintah Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ibadah kita buat itu tidak hanya sekadar mencari pahala saja, tapi ada ibadah yang kita kerja itu mempunyai hikmah di belakangnya. Wak kerajaan kuat hikmahnya di sini. Ada perintah Allah baru yang kita cari hikmah itu lebih jiwa sehari-hari. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau. Fasholli li rabbika, maka salatlah bagi membesarkan Tuhan engkau. Wanhar, dan berkorbanlah. Ibadah yang kita cari, buat kita cari banyak korban. Lah kita laksanakan siap sholat hari raya Idul Adha beberapa hari nanti belakang atau korban. Kalau acale bapak ibadah korban walaupun setahun corona, tapi tidak pengaruh kena kian. Buktinya ada satu sampai bertambah banyak orang berkorban. Kalau corona pengaruh ke korban, tentu kurang hendaknya butuh. So piti masuk lah banyak dan kurang jawab. Sementara piti kedua bertambah banyak. Apalagi kalau anak sekolah itu bertambah banyak piti kedua. Untuk balik paket saja untuk anak awak sekolah harus sekian sebulan. Nah biasa tidak tahu kode di anak awak pergi sekolah. Kini di anakku sekolah di rumah saja, aku tambah modal awak. Nama anda HP, tambah lo PT untuk kembali HP untuk anak. Udah tak bisa juga aja. Nah kini korban ada sampai bertambah banyak orang nambah korban. Walaupun jauhnya sekian je Bapak, tapi jumlah orangnya bertambah. Ada tahun dulu 2 balaiku korban. Kini 2 balaiku aja, tapi orang berkorbannya bertambah. Karena tahun dulu ada orang yang surang siku aja. Nah berarti kan tidak 2 balai kali 7. Akhirnya 2 balai itu, tapi tidak ada orang yang surang loh. Berkelompok kedua balainya. Berarti kalau dari segi jumlah orang bertambah banyak orang berkorban itu. Berarti pengaruh corona. Anak kita cari apa hikmah? Hikmah ku apa tu? Kadangkala ada kanti dapat musibah, payah ke rumahnya. Nah, untuk menghibur-hiburinya, awak agilah nasihat. Sabar ya bu, nyo ada hikmahnya tu. Ada hikmah tu. Ya kan sabar yo. Nyo ada hikmahnya. Jadi kalau Bapak Ibu kita cari hikmah. Hikmah itu tujuan.
Jadi sabar ibunya ada tujuan tunalah ikut. Nah ya ada tujuan tunalah. Adi berkorban ada lo tujuan Allah di sini. Ayo kita cari apa ini. Kita laksanakan korban menyembelih ternak, menyembelih hewan. Kalau kita menyembelih mencari awak jadi, melaksanakan jadi, satu awak korban jadi, tidak satu awak korban jadi. Kalau dilaksanakan penyembelihan itu Nabi nantakan ada itu. Nabi lah. Berarti tujuan tonalah nyuruh korban yang adil. Menyuruh mangana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 25 Rasul apa itu? Kalau yang paling tinggi kemuliaannya kan Nabi Muhammad. Akhirnya laksanakan korban bang pundak Nabi Muhammad dan tekana dewa. Dan tekana dewa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berarti tujuan Allah hikmah itu mangana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Amangan Nabi Ibrahim itu tekana dewa sana. Nabi Ibrahim pernah menyembelih anaknya, diperintah oleh Allah. Ismail pernah disembelih oleh apanya, perintah daripada Allah. Nah kalau tekana itu dewa, apa pelajaran yang bisa awak ambil di sini? Kalau perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, yang terlibat jadi sini. Siapa yang terlibat? Yang pertama Ibrahim, yang diperintah oleh Allah sebagai apa di sini? Posisinya sebagai suami di sini. Dan kedua Ismail, posisinya sebagai anak. Dan ketiga si Hajar, posisinya sebagai istri, sebagai ibu. Jadi sejarah terlaksanaan itu diperintah oleh Allah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Kepada pihak anak, Nabi Ibrahim itu tidak secara sembunyi-sembunyi. Tapi batu, bajale-jale, batarang-tarang sampai ke anak. Kalau bahasa awaknya kira-kira modeko lah apa ibu. Ismail, apa disuruhnya oleh Allah menyembelih engkau lah 3 malam bertirik-tirik dalam mimpi. Ba'a menurut pendapat engkau. Ismail menjawab, Pak, kalau yaitu perintah Allah, laksanakanlah. Insya Allah apa menemui ambo urangan sabar. Kalau mode itu jawabannya Ismail, apa pelajarannya sebenarnya? Kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya. Disembelihnya namun, tapi itu patuhnya Ismail kapaknya. Dilanjut kisahnya itu, beko terlaksana. Ia disembelih, tapi mati kok Ismail. Tak sembelih kok Ismail. Indah, tapi batu diganti oleh Allah dengan kibas. Bila Ibrahim saja nak melaksanakan penyembelihan, tidak tahunya bila Ismail ku ditukar. Padahal Ismail yang terlalu sedang kuat. Lain taknya pisau Ismail itu lalu sedang baru. Tadi ini itulah keluar darah tangannya. Layakinnya bahwa darah darah Ismail. Tapi di saat matanya dibuka untuk mencari, nah nyatunya disembelihan itu. Kibar anda tahunya bila Allah menukar Ismail dengan kibas itu. Anda percayakan oleh Allah kawat di situ Bapak Ibu. Awak kalau lagi patuh karanggae, aku balasannya mah. Aduh, ukuran mati diselamatkan.
Itu dicontohkan oleh Allah sendiri. Ismail itu kan nabi, Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri para rasul itu ada contoh yang baik. Itu contoh yang bisa ambil. Kalau ingin selamat patuh karanggai. Itu intinya, Bu. Jadi nama anak-anak tidak patuhnya karanggainya jangan diarok-arok awak keselamat. Tapi bahagia acalnya tidak patuh keranggai. Dulu anak nabiku dijadikan oleh Allah Bapa, nyo tidak patuh gunanya ke contoh kawat. Siapa baca sejarah anak Nabi Nuh. Saya namanya, Bu. Kan'an. Bahkan anku matinya karam. Baru sampai anak Nabi karam, Bu. Berdoa saja Nabiku dikabulkan doanya, teman. Akhirnya sampai anaknya, bininya karam. Gunanya ikut dijadikan Allah. Nak contoh dia awak. Contoh lihat kan antu sejarah. Pendek saja kita ambil kisah Bapak Latibu ayah dan dada. Dari atas turun hujan dari bawah, keluar matu ayah. Bertemulah ayah dari atas di bawah. Makin nari ayah kebanyak, makin terganang tidak banyak. Alilana dirandamnya lah negari itu. Sampailah nyembeko kepada kampa Nabi Nuh. Dan baru siap dibuat. Pak kanan. Ya kanan. Naiklah kata kapal. Ndak ada yang bisa selamat doh kalau ndak naik kata kapal. Dalam sejarah nan dapat dia apa diri, Bu. Waktu sejarah air bah Nabi Nuh ko barang selamat, Bu. Berapa? Sakapa. Labir sakapa tu. Ya pokoknya siang tidak naik ketika apa? Mati tidak kena selamat. Berarti dia selamat marah. Ya nasakapa tu tidak urang lo seluruhnya lupa. Maka ada lo binatang di atas. Adin bawalah di apa? Ya kan naiklah ketika apa? Hanya menjawab Pak. Dia anak kau tidak patuh kapalnya. Dia tak kepai nyapa lo biar naik ke bukit tenang. Nyapanya naik ke kapal. Hanya naik ke bukit. Hati-hati air makin naik marapun kapal mula berjalan. Hanya lari ke bukit. Akhirnya air sampai ke puncak bukit. Di sinilah Kan'an karamnya. Dicontohkan oleh kawan. Seandainya patuhlah Kan'an tu kapaknya selamat itu, Bu. Dia awak kalau tak patuh kerana ukur selamat mati itu, Bu. Kalau tak patuh kerana ukur selamat, itu Kan'an contohnya. Kok patuhnya keranganya nak mati nak? Naik kata kapal, naik je, Bu. Kalau naik kata kapal mati taknya. Karam taknya. Ya tidak. Karena tak patuh kerangga makanya karam. Ini cari karam. Kau contohnya cik. Ismail cik, Kan'an cik. Kalau Ismail kau apa? Balasan kalau patuh kerangga ukuran mati. Tak jadi mati. Dalam setahun Bapak adik, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail ke Yubana atau Ica-Ica? Yubana kan Ica-Ica, Bu. Kalau Yubana, kalau seukurnya bah Ismail, ia mati. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Gunanya Allah mencalian awak kalau lipat tuah karanggai ukuran mati, ia tak jadi mati selamat awak. Tiba di Kan'an ukuran selamat. Kalau nyepat tuah kapaknya, diambau dapatnya naik ke kapal. Seandainya patuhnya naiknya ke kapal, anda mati selamatnya tu.
Jadi dipercontohkan oleh Allah awak kalau ndak patuh karanggae, maka ukuran selamat karam awak jadinya. Tuh tentang Ismail. Acaranya si Hajar ibu. Dihantarnya awak dek suami awak ketua anak awak ketik kok ketampai dak ada orang bu. Wak berdua saya sebenarnya. Kalau kini ko di mahal ke sini bu. Ismail diantar si Hajar Ismail oleh Ibrahim dulu. Kalau suatu tampai dak ada orang. Kalau kini ko di mahal ke situ. Di Makkah kini itu buat abatu sejarah air Zam-Zam. Ada semua di sini tu. Semua Zam-Zam tu dari masa tu Bapak Ibu. Awal ada semua kok bah kisah itu. Dari bekas antaman Tumi Ismail waktu kecil dulu. Bila kediriantan dulu. Sampailah si Hajar kau mencari air. Pulang balik balari-lari. Antara bukit sapa. Jumanwa ndak ada dia balik kada ada sinalah. Aduhnya beko. Jadi kalau itu asalnya Zam-Zam, di mana Zam-Zam tu kini ibu? Di Amerika. Mana tu? Di Makkah. Berarti Makkah kini tu. Ada antaranya ada suami yang kemudian tinggal juga sini berdua sebut kena. Hanya balik ku ini lama balik kena. Wak tinggal anak wak sini. Abe ko lah pandai anak wak ko nolong wak kerajo. Nah selama ko laki ko nilau sebentarnya. Anak mau nyen siang malam sini. Awak sajar pak. Ala bisa anak wak nolong wak kerajo. Ati mulu suami itu balik. Kecilnya. Ambo disuruh tunalah mantai anakku abang menurut engkau dah si Hajar. Ni si Hajar menjawab. Modeko aja menjawab. Selama aku bertinggal namu anak si ku akhirnya kiri bantai je nak. Kelama dia awak sana mau mana. Itu nyo. Akhirnya enggak ada kan. Tapi apa kata si Hajar? Kalau itu perintah Allah, laksanakanlah. Ambo ikhlas malapeh magian anak ambo. Kalau Ismail, ambo sabar lakangnya. Kalau si Hajar, ambo ikhlas magian anak malapeh anak ambo. Dicontohkan oleh Allah di situ kepatuhan seorang istri ke suaminya. Aku dicontoh ibu. Lihat Nabi Nuh cakap. Waktu aibah Nabi Nuh tu di pihak keluarga Nabi Nuh laici anak saja nang karam. Batu siapa baca lain? Ada bini-bininya karam bini nama. Bini tak patuh ke laki. Ya kan tak? Kan saja dimbau oleh papa ibu tu. Bini ko dimbau loh. Tapi tak hanya ikut. Ada nama ikut akhirnya karam lahnya. Jadi waktu itu nak karam pihaknya siapa? Pihak Nabi Nuh tu anak, istri. Aku patuh ala bini ku cakap selamat itu. Jadi awak kalau ingin selamat patuh ke laki. Iko barang namanya paling arik ke laki, para rabu ke laki. Nah lebih susahnya apa? Nyo para rabu ke laki, nampak cakap dia laki. Itu andaknya orang yang baru-baru nikah. Iya bu. Orang yang berubah laki, orang yang berubah bini, itu bertangka-tangkanya itu dah ada tu. Baru pun dah ini beraja baru. Nah laki-laki beraja bini baru bawa. Anak kursi beraja laki baru. Iku lawa sungguh lah putih buat dia laki dan bini, awak cakap. Baru ayam pandian mek orang laki bini baru. Ya selama tu kau nak pandai dia awak. Lihat lo, bang aku namu si Hajar modeko ngecek bu. Kalau yaitu perintah Allah, laksanakanlah. Kamu ikhlas melapih anak ambo. Sahabatnya, dia tahu sia lakinya. Nyo yakin suaminya
ko nabi, suami ko rasul, dia nyo tahu sia suaminya, maka mana itu dia ngecek. Jadi intinya apa? Dalam rumah tangga awak harus tahu. Kau bagi awak laki-laki pak, awak harus tahu bini awak. Dan ibu sebagai perempuan, ibu harus tahu sia lakimu. Ya tak namo, ni ada, namo, ni nikah tahu ada teman. Itu tu iyo, bahas sifat laki bahas sifat bini aku harus tahu Kalau lah tahu sifatnya bisa menerima begitu. Oh nya menye-menye selaki ku lain tahu bahasa laki tukang menye-menye. Kan itu lain tahu Oh nya pahamun ustaz, lain tahu ndak awak bahasa laki awak pahamun. Oh nya ceke ustaz, lain tahu ndak awak bahasa laki awak ceke. Ya pernah tahu tu lain. Kan itu di bapak ibu. Ndak tukar. Tapi cara menghadapinya ini carilah ya. Lah tahu sifatnya apa cara? Cari apa? Kalau ndak tahu ibu-ibu, ada ndak bini kau pandai membebek kecil? Ada kan? Baiklah bininya lebih tuanya ibu. Disapunya dek mintunya lelok diladaninya rancak-rancak. Dek bini ko pandai membuat kecil lah pulang sinan beko amengeceknya ke lakinya bu. Lah payaknya lawama dah sapunya wa dia ama dulu. Kalau laki cekon ndak tahu nya sia bininya, tentu dia arinya orang gaib bu. Ana keranggainya lah orang ilawak udah ke sapu orang teh. Dia tak tahu sia bininya. Pada bini ko na panuto. Ayah kan itu nama membuat kecil kan penutup dia buat tu. Kadang-kadang lah dia gianya kau ada cucu belanja tu. Tulang dia kan cucu belanja kau dia. Ada baunya bu. Kecilnya ke lakinya dah ada dia amat nama dia orang kecil belanja dah ada. Akan pandai membuat kecil apa tu. Penutup tu. Atau sebaliknya ada tak minggu kau nak banci sekali menantu tu. Ada kau mintua kau bu kanaknya lain kecilnya. Kalau laki kau tak tahu ni siaran gayanya, tentu bini tak mangga-mangga kena hari ada apa-apa itu. Amak kau tak harus tahu Bamu deh tipe-tipe itu tu. Tak usah tahu orang di kecil-kecil. Lah tahu awak. Misalnya ada tak laki kau pembangi bu. Bagi nanda pe itu lah tahu awak pasal laki pembangi. Kalau ala apa caranya? Ikulah jalan laki pembangi awak penjawab. Ya sesuai malahnya pak. Nah surah pembangi, nah surah penjawab. Nah biasanya orang bangi itu apa tentangnya bu? Ya dijawab tantangannya. Tambah dijawab, ya tambah bangi ya bapak. Ya lawak kanak anak cerita apa itu? Tujuan awal-awal hanya mari ya pak. Tapi awak mana dijawabnya Oke, tangan lah bu. Mungkin awak lacinya lah, kena jantianya lah. Awak lacinya, mengeceknya kena, pandai menjawab, pandai menjawab. Menjawabnya, tambah dijawabnya. Ya tambah kali lah, iya apa? Ya pantang itu, sama itu dibutuh. Atau bapak bini awak, nampak rabo-rabo macam itu, awak jawab, tambah naik, nak kata, dah kalah. Ya nampak? Kalau bertangkap atau apa-apa besari orang kena kita nak kalah di ibu pun dia. Kuncinya masalah tahu tahu. Mungkin awak diam namanya atau cari situasinya. Waktu bangi itu jadi jawab-jawab. Ala sudah banginya bekoh tanyolah lain. Indah kalau bang turun bangi lu bu. Dia kan cakap tu buah waktu bangi. Ada orang bercakap nak bangi sore bu. Ya indah dia kan. Dia bercakap tapi nak bangi-bangi tu. Itu di mana kau cakap dia nak bangi kan? Ini cari lah turun emosinya, lah turun banginya tu tanya, masalahnya cakap. Banyak orang berkata, barunya keluar tu sampai kalau kata itu dijawab. Ingatmu ada kan?
Ibu-ibu itu loh. Kadang-kadang kami kok ada masalah sampai kerajo, tapi limpahnya di rumah ada apa? Mari ari marabo-rabo sakana. Kalau bingi kau nak tahu nyoba sifat awak kau pak dijawabnya ya tambah emosi wadanya. Adanya tahu siawak kan diam saja. Ania saja. Alah tambahlah turun emosi waktu nampak katanya. Masalahnya cekodang ada marabo-rabo dia mari ari sakana. Baru awak sampai. Ini kok si Hajar kok dicontohkan kawan. Adanya tahu, tahu itulah. Ada orang lah tahu tapi tidak pandai caranya lah ibu. Misalnya ada dapat dawa suami nan pembangi, suami nan ceke, istri nan pembangi, istri nan ceke. Ada kita cari cara menghadapi orang pembangi bah. Cara madu orang ceke bah. Kalau orang pembangi, kok caranya? Baru jangan dijawab. Sepantangnya itu. Orang cekil lah. Caro kalau seandainya istri cekil, suami cekil. Caro mahadonya peraja ke rumah makan. Ya, di rumah makan tuh salamo kok ada basuh deh papa jadi ibu orang cekil di rumah makan. Ya tidak ada. Buktinya kalau di pasar tuh bu, ada contohnya. Wak Bali baju kok buat. Bara baju kobo 150 keceknya. Hanya bu. 125 lah. Atau 130. Beli sepatu. Bara kobo 175. Hanya wak. 150 lah din. Sampai ke bawang garam lado macam ikannya di kubu. Bago. Tapi kalau rumah makan ada bu musuh makan wak berdua teman. Itu berapa? Itu catatnya 73 keceknya. Banyak bu. 70 lah kan itu je bu. Abang pun tak jago kan. Barang orang bayar ada namanya nyoba tamakan Ustaz. Kalau tamakan alasannya besok nak ulang lagi. Nyatanya besok mau ulang. Makan rumah makan boleh apa walaupun berbeda tampaknya. Barang orang tu ya baik juga. Malah tanpa itu malah ulang makan. Nah salahnya bukan tamakan. Cuma ada cara orang rumah makan. Itu santiang. Bahasa santiangnya dia bu. Alun waktu duduk baru saya masuk baru nyonya ke ibu. Jual makan bu. Apa itu pak? Jual makan pak. Ada kecil ada kuku-kukuan. Duduk awak. Aki bolo celai. Nyonya bu. Minum gue pak, minum gue bu. Aku ceko lah bingi di rumah keceke laki go. Itu keberajaan namanya pak. Iku memudui saja tanyon malah. Udah makan dulu, minum atau mandi dulu ya. Iku laki tibu awak ke jalan. Laki tibu wani asal tanyo malah ke rumahnya. Atau bagi dia pak. Sukunya berburu jadi jo, suku mancian jadi jo. Walau hobinya. Suku berburunya jadi. Berburu tu kan ada dosa, dia tu. Meliranjian tu kan ada dosa, tu. Orang berburu kau ibu nak cari ilmu pemerasan diri, itu gitu ibu. Tu dicari. Tanya, karena awak dijeliknya dianjang tu abah cara pemerasan diri awak ikut ke pelajari. Guru tu palo tu bu. Tu nolong orang tu guru tu nolong mana-mana bu tu. Nolong manusia petani nado di sini tu daripada hama babi. Kau dah dulu nama guru tak berapa banyaknya kan dia berapa. Ini di sini dia dia palo. Makan makan teranak tu atau yang tu bu palo dah. Ada dapat kisah ni bu, seorang nama dia minum teranak atau dia dek gara-gara itu nyo masuk surga. Berapa kali dia minum bu? Sekalinya kalau orang nama melihat tu berapa kali bagi itu pak? Malah dia pipi bantam kian buat. Berarti apa lah? Kini peburunya, jangan turu-turu. Jo akhirnya cari hariannya buru. Nya buru riakai, katang
hari Sabtu, hari Selasa, nah sadarnya di rumah tuh, nah, dia daun kena, nah baoi pelapah-pelapahnya pulang. Nah itu tanya ke ibu, itu banyak nambah daun kemagon, kembali limpia, senyum jawabannya, asal senyum ada wak, ndak ada buru dan suatu, aku bagi hidup kau aku ceknya. Karena kamu mungkin bu, aku juga buru, ada wak, di dan manci, sudah bahasanya buru. Ani bukannya, boleh padi makan manci, hanya buru, perlunya kan dia berpadinya, itaku adalah muncul. Kalau mereka itu aneh cek itu terlepas. Ada kan cara cakor itu. Nyurang pula itu hobinya tak ada piti salahnya kurang pak. Jadi ada apa-apa untuk yang lain sakitnya. Hati boleh itu bu, asyik saja bu. Semua orang mengalir, rangi, lah siang hari. Lagi orang pasangan itu buat. Lah siang semadan. Jadi cara aku hikmah baru satu. Itulah berbahagia, berbanyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.